First client today is at 10 a.m. dan kliennya ini kebetulan face to face offline. Jadi sekarang aku on the way. Jadi jam kerja psikolog itu sebenarnya bisa dibilang quite random, apalagi buat psikolog yang punya private practice sama join biro. Itu biasanya perlu diatur-atur banget tuh waktunya. Sebenarnya ada psikolog yang kerjanya tuh benar-benar regular working hours, say 9 to 5 gitu ya. Biasanya psikolog yang kerjanya regular working hours ini kerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik, atau bahkan mungkin di perusahaan. Umumnya buat rekan sejawat yang aku tahu ya, kita kan kalau misalnya join biro itu pasti lebih dari satu biro lah ya. Dan juga terkadang ditambah juga kita punya private practice atau nerima appointment pribadi gitu. Nah, buat psikolog yang seperti itu, dia akan perlu untuk benar-benar ngaturin waktunya, kapan dia akan memberikan ketersediaan waktunya di biro A, di biro B, atau mungkin di private practice-nya. Dan kalau misalnya kalian bayangin, kan pasti sulit ya untuk menyesuaikan permintaan para klien di biro satu sama di biro yang lainnya. Jadi memang akhirnya psikolognya itu juga perlu untuk benar-benar ngatur schedule-nya itu akan seperti apa. Meskipun di masing-masing biro pasti ada admin ya yang bantuin juga untuk penjadwalan, tapi itu dia. So far sih sampai saat ini psikolognya sendirilah yang paling bisa mengintegrasi jadwal praktik dia di masing-masing tempat dia praktik. Seperti itu. But actually for me, that is one of the perks of being psychologist. Karena aku suka pekerjaan yang teratur, yang udah jelas working hours-nya kapan, biar pasti gitu kan, kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat. Tapi at the same time aku juga ngerasa ada momen-momen dimana kalau misalnya ada urusan pribadi yang mungkin harus memakai waktu di weekdays dan di jam-jam kerja, itu tuh sangat membantu kalau misalnya kita punya flexible schedule. Dan menjadi psikolog sangat mendukung sih untuk melakukan hal tersebut ya, meskipun pastinya ujung-ujungnya kita ngutamain klien, ngutamain kerjaan. Jadi working hours-nya yang nggak berkurang kalau misalnya kita lagi ada urusan pribadi, tapi lebih ke arah kita tuh kayak nata waktunya itu kira-kira bisa di caternya kapan lagi gitu. Ya biasanya kalau aku sih pas malamnya atau mungkin pas weekend nerimanya jadi ekstra. Nah itu adalah salah satu konsekuensi yang perlu aku terima juga. Well, it's actually a preference. Cuman ini adalah sebuah gambaran working psychologist, at least for me ya. Terkadang tuh random, terus harus fleksibel, punya time management yang bagus. Dan itu dia, kalau misalnya kita punya ekspektasi tertentu ketika kita bekerja akan seperti apa, bukan cuma soal jam kerjanya aja, tapi ya workload-nya, terus job desk-nya seperti apa. Ya penting banget sih untuk diketahuin. Itu yang akan ngebuat
kalian jadi enjoy pekerjaan kalian, passionate about it, terus juga ya jadi apa ya, work life balance-nya beneran ada, nggak cuman okay. 15 minutes to go to my first client in the morning. Alright. Let's get you inside. Alright, so I just finished my first client yang tadi jam 10 pagi. Sekarang aku ada klien online, jadi aku bakal sesi lewat laptop virtually. Nanti akan ada klien face to face lagi, 2 yang abis ini. Terus kayaknya aku bakalan pulang aja buat sesi online yang sore ke malam itu di rumah. Ya jadi jadwalnya tuh sebenarnya mix banget. Ada yang kayak gini, ada yang online mix sama offline. Jadi mungkin di kantor handle klien face to face, tapi habis itu online juga. Atau ada yang seharian bener-bener offline, bener-bener tatap muka semua. Ada yang online semua. Jadi aku bener-bener di rumah, sesinya tuh virtual aja. Mix banget dan tergantung banget dari appointment si kliennya. Nah, salah satu kewajiban psikolog adalah untuk membuat client notes atau rekam psikologisnya klien. Biasanya kalau aku itu saat intake session, aku tuh nyatetnya di iPad. Jadi aku punya dokumentasi sendiri tentang rekam psikologis kliennya, dari data pribadi kliennya, sama catatan pribadi aku yang aku ambil ketika sesi. Informasi-informasinya aku catat semua di iPad ini. Sebelumnya tuh aku awal-awal praktik, aku gunain notes tulis biasa yang tulis tangan. Dan ternyata itu makan banyak kertas banget, karena ya kebayang dong, setiap klien kan pasti informasinya banyak banget ya. Dan aku adalah tipe yang cukup pengen mencatat secara mendetail apapun yang menjadi penghayatan klien, apapun yang mungkin klien anggap penting di dalam life experience-nya. Jadi tuh ya bisa cepat banget untuk ganti notes tulisnya, dan menurut aku itu kurang efisien dan buang-buang kertas. Jadi akhirnya aku coba untuk pakai iPad because it is so handy, it is so much easier, dan aku bisa bawa kemana-mana. Kalau misalnya ada momen dimana aku butuh recall tentang klien aku, atau mungkin aku butuh put notes tentang klien aku, ya tinggal lewat iPad ini aja. Jadi dokumentasinya tuh udah digital aja. Jadi aku bakal terus bener-bener treat this as my asset buat kerja, karena ya memang se-useful dan mempermudah pekerjaan aku banget. Nah, ini adalah client notes pribadi aku, catatan pribadi aku. Kalau misalnya psikolog kerja di biro, joint practice, atau klinik, atau bahkan mungkin rumah sakit, perusahaan, pasti ada pertanggungjawabannya dalam bentuk report atau yang tadi aku bilang client notes tentang si klien yang ditanganin. Dan untuk di biro aku ini aku juga update client notes-nya, ya mungkin gambaran besarnya untuk menjadi rekam psikologis di biro ini juga terkait dengan klien tersebut. Jadi nanti kalau misalnya kliennya lanjutan, kita bisa ada catatan juga di rekam psikologis biro ini. Atau mungkin just in case kliennya ternyata pengen coba psikolog lain, atau memang mungkin dia ternyata cuman one shot sama kita, terus mungkin 6 bulan atau setahun ke depan ya dia akhirnya sesinya sama psikolog lain. Si psikolog lainnya pun bisa lihat rekam psikologisnya seperti apa, background atau historinya kayak gimana, treatment yang diberikan oleh psikolog sebelumnya itu kayak apa, itu bisa kelihatan. Dan I think that's really important, bisa ngebantu kerja psikolog lainnya juga, dan yang pastinya ngebantu kliennya gitu. Jadi client notes it's so important. Okay, I'm trying to keep up with my notes. Jadi pagi tuh mendung terus, it is kind of gloomy, tapi kadang tuh enak
gitu loh jadinya vibes-nya di sini. Karena kalau misalnya di kantor kita tuh kacanya ngadep kayak ke rumput ijo-ijo sama pohonan tanaman ijo-ijo gitu, asri banget dan kind of relaxing, bener-bener menenangkan. Jadi kalau misalnya sesi face to face, sesi tatap muka, rasanya tuh emang tenang banget sih, ngebantu klien untuk fokus juga, terus nggak ganggu gitu ya, nggak hiruk pikuk bising, dan ngeliat ijo-ijonya tuh nyaman banget sih rasanya. Just finished my second client for the day. Tenggorokan aku kering. And I just have like 30 minutes for lunch. But I'm going to prepare myself for my next client. It's my third client. And hopefully I can go home soon. Bersiap-siap sesi online di rumah. Dan nanti jamnya tuh dari sore ke malam. Jam 5:30. So here's my 2 cents. Projective task is one of the best psychological assessment ever, hands down. But ever since pandemic, I didn't really get the chance to administer projective tests to my clients. Well, I did give some of my clients this kind of test online, but online setting is not like the ideal setting, right? So when the pandemic is over and I start to accepting clients face to face, I get so excited when I should give my clients a projective task.